Iya udah mulai badannya kaku-kaku atau gitulah. Ototnya itu semakin tua semakin kaku yuk. Gerakannya barang itu nggak terlalu cepat. Nggak pernah kena api, Mas? Mboten. Sapu dulu. Luka saya banyak Pak, ini kan luka. Di sini luka jadi dijahit luka. Itu kan kepala, punggung. Artinya parah. Nenek, mana yang nenek rasakan sakit, Nek? Yang mana yang sakit? Sehari nggak mesti makan gitu. Kenapa kamu yang nggak makan? Desa Banyuasin Separe, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo bisa dikatakan beruntung. Di tanah subur ini, Tuhan menumbuhkan banyak sekali pohon produktif. Dari jati, mahoni, hingga pohon aren. Inilah alasan mengapa sebagian warganya berprofesi sebagai pekebun. Namun, tak semuanya cukup beruntung untuk bisa punya kebun sendiri. Ngateman misalnya, hanyalah buruh di kebun aren milik orang. Dalam satu hari, Ngateman menyadap nira 2 kali pagi dan sore. Ia mengelolanya menjadi gula aren di dapur rumahnya sendiri. Secara fisik, Ngateman nampak seperti pria usia 40-an lainnya. Namun, ada beban berat yang ditanggungnya. Saya pun berkesempatan mengunjungi rumah mereka dan melihat langsung bagaimana Ngateman berjuang demi keluarganya. Ngateman adalah bungsu dari 5 bersaudara. Saudaranya yang lain telah meninggal dan ada pula yang tinggal terpisah. Sementara kakak pertamanya Marno tinggal bersamanya. Tubuh pria 60 tahun ini kaku. Kakinya tak bisa menapak dan tangannya tak bisa membantunya beraktivitas. Gerakannya pun pelan dan terbatas. Kondisi ini telah dialami Marno sejak bayi. Di usia 8 bulan, Marno mengalami panas tinggi. Keluarga telah membawanya berobat, namun kondisi Marno tetap tak berubah. Dalam sepinya seorang diri di atas dipan bambu ini, suara sama radio bertenaga batu baterai menemaninya. Semalam susah tidur, pagi-pagi minta putar ke radio pop katanya Mbak Brika. Mas Marno. Oh, ini jadi barang-barang pribadinya Mas Marno semua di atas kasur sini ya. Terus ini saya lihat ada radio. Oh, hiburannya Mas Marno ini. Oh, bisa muter sendiri, nyalain sendiri. Telepon ini, yang mana yang diputer? Oh, situ. Dengerin apa, Mas? Musik. Senengnya berita apa dangdutan? Ketoprak. Oh. Oh, dicari yang ketoprak. Hiburannya Mas Marno ini ya. Radio yang menemani Mas Marno. Namun Marno tetap berusaha. Ia hanya butuh bantuan anggota keluarga untuk menyediakan makanan. Selebihnya, Marno mandiri terhadap kebutuhan dasar dirinya sendiri. Mas Marno, nah, dari dulu berarti tidurnya di sini, kangge dipan, mboten nganggo kasur. Oh, kalau mau buang air susah kalau kasur. Balik badan sendiri apa itu lebih susah ya. Jadi yang tidak bisa Mas Marno itu hanya mandi aja ya. Dibantu. Selain itu pakai baju sendiri, buang air sendiri, makan sendiri. Hebat banget Mas Marno ya. Jadi meskipun terbatas fisiknya,
tapi mandiri, Iya. Mas. Marno bahkan tak hanya bisa memenuhi kebutuhan pribadinya. Ketika seisi rumah sedang sibuk, ia bertugas menjagai api di tungku dapur. Bagi kita yang punya fisik sempurna, mungkin mudah saja rasanya untuk berjalan dari dalam rumah menuju ke tungku rumah Mas Marno. Tapi dengan keterbatasan fisik Mas Marno, butuh perjuangan untuk berjalan sejauh 3 meter jaraknya dari kasurnya Mas Marno menuju ke tungku untuk menjagai api. Dengan keterbatasan fisik Mas Marno, sebenarnya ia bisa memilih untuk duduk saja, tidur-tiduran, dilayani dan dirawat oleh anggota keluarganya. Tapi tidak, Mas Marno memilih untuk berjuang dengan caranya, berguna bagi sesama di sekitarnya. Panas sih Mas Marno. Mboten no. Weh, nggak pernah kena api, Mas. Mboten. Butuh kurang lebih 2 jam untuk mengolah nira menjadi gula aren. Semua dikerjakan sendiri oleh Ngateman. Setiap 1 kilogram gula dijual dengan harga Rp20.000. Namun harga ini bisa naik dan turun tergantung bagus tidaknya hasil gula yang dipengaruhi pula oleh cuaca. Biasanya tetangga sekitar langsung membeli gula di rumah Ngateman. Namun ia harus berbagi setengah penghasilan itu pada pemilik kebun. Memang hanya di pundak Ngateman penghidupan itu ditanggung. Selain memperhatikan kakaknya Marno, ia juga harus menghidupi istrinya Sofi dan 2 anaknya Yusuf yang duduk di bangku SMP dan si bungsu yang berusia 5 tahun. Selain itu, ada ayah Ngateman dan Marno yang kini sudah berusia di atas 80 tahun. Udah mulai kayaknya, Mas. Iya udah mulai badannya apa itu ya kaku-kaku atau gitulah. Ototnya itu semakin tua semakin kaku yuk. Gerakannya barang itu nggak terlalu cepat. Apa yang dulu bisa sekarang udah mulai nggak bisa apa, Mas? Yang itu kalau mau turun itu naiknya itu udah susah. Padahal dulu naik turun itu Iya, bisa ya? naik turun bisa, jalan-jalan ke tetangga bisa, tapi sekarang udah nggak mau. Katanya udah capek kalau jalan-jalan. Jadi itu harus, jadi Mas Ngatman ini istilahnya kalau mau pergi jauh kerja, bisa dibilang nggak bisa ya, Mas? Ya nggak Harus tega gitu mbak. Hmm. Kalau saya ke tempat orang itu mertuanya istri saya, kepengen nginep, engko pun mboten kepikiran nginep teng mriko lah. Bojone kula nggih pun kepriwe lah istilah niku. Wis ora tega ninggal iku keluarga kene. Terus sampai sekarang ini tinggalnya ya sama Sama saya. Tak suruh sama kakak saya itu nggak mau dia. Oh, maunya sama Mas Pengennya sama Ngatman. saya. Kalau Mas Ngatmannya gitu sebenarnya pengennya begitu. Ya saya mau terserah kakak saya itu mau ikut sana, saya boleh. Saya mau ikut saya ya alhamdulillah boleh. Jadi bukan malah jadi beban gitu, Mas? Enggak lah, saya buat saya jadi beban saya dah. Saya nggak ikhlas. Sekarang suka ini kalau kecapean sakit napas sesek. Mbak Sofi sampai sesak. Pernah mondok di itu puskesmas Kapan itu, Mas? 3 kali ya belum lama. Keluarga Ngateman cukup beruntung. Mereka tinggal di rumah orang tua yang telah direnovasi atas bantuan dana desa. Namun ketika musim kemarau tiba, tak ada air di sumur yang mengalir langsung ke rumah.
Ngateman harus menyempatkan waktu di sela kesibukannya menjadi buruh serabutan untuk menimba air di sungai. Dalam sehari, ia harus bolak-balik pagi dan sore demi kebutuhan air di rumah. Di balik Ngateman yang kuat, ada istri hebat yang mendampinginya. Wanita itu bernama Sofi. Belasan tahun lalu saat mengiyakan lamaran Ngateman, Sofi menerima konsekuensinya. Bahwa ia harus turut mengurus mertua dan kakak iparnya yang penyandang disabilitas daksa. Sejak itu hingga kini Sofi tulus mengerjakan semuanya. Marno pun menaruh kepercayaan sepenuhnya pada Sofi, adik iparnya. Sama istri saya enggak. Oh, Makan aja nih saya tawarin, nggak bilangnya mau. nggak mau. Tapi istri saya yang nawarin, ya gitu Mbak, langsung diambilin. Ya, ini juga apa Mas berarti rezekinya Gusti Allah buat Mas Ngatman ya, dapat Iya. istri yang bisa Iya, memahami alhamdulillah. kondisi. Pernah mengeluh nggak istri karena capek ngurusin, sekarang ada ayah, ada kakaknya gitu. Setahu saya belum pernah mengeluh. Oh ya, Ngurusin itu belum pernah mengeluh. Tetap semangat. hebat ya. Mas, dapat istri yang luar biasa baik, tulus. Tulus dia Mbak, ngerawat bapak saya dan istri saya itu sabar lah. Tak hanya mengurus rumah tangga dan anggota keluarga, Sofi memilih menjadi pendukung suaminya dalam soal mencari nafkah. Ia menjadi perajin besek selama lebih dari 8 tahun terakhir. Hampir tak ada istirahat di kamus Sofi. Penghasilan suaminya sebagai buruh serabutan serba tak pasti. Jika sedang ada proyek pemotongan kayu, suaminya bisa mendapat Rp60.000 per hari sebagai buruh pengangkat kayu gelondongan. Namun sisanya hanya mengandalkan gula aren. Sofi terpaksa melakukan pekerjaan ini demi menambah penghasilan, meski artinya harus mengorbankan dirinya sendiri. Jadi Mbak Sofi ini beda loh Mbak ya dari ibu-ibu yang lain tuh paling ngurus anak, suami, selesai gitu ya. Ini ada beban tambahan ya Mbak Sofi. Gimana Mbak sehari-hari susahnya apa gitu Mbak? Yang paling susah gitu yang dikerjain? Ya gimana ya, ya sebenarnya ya capek ya. Kalau boleh jujur, capek. Capek tenaga. Sekarang suka ini kalau kecapean sakit napas sesek. Mbak Sofi sampai sesak. Pernah mondok di itu puskesmas Kapan itu Mbak? 3 kali ya, belum lama. Apa Mbak sakitnya apa? Pernah Sesek sama tipes. tipes. Iya. Apa sih telat makan Mbak Sofi? Iya. Karena kecapean tiap hari Iya. nggak ada bimbingan Mbak. Ya kasihan lah. Kalau ditinggalin kasihan. Tadinya kan sebelum nikah itu saya kerja itu jadi apa? Itu yang di rumah-rumah itu loh apa? Oh, rumah tangga gitu. Ya kalau nggak kasihan ya paling ya udah kerja lainnya lah kalau badannya masih kuat gitu. Kalau sekarang ya udah nggak mampu. Buat jalan lama aja kakinya semutan. Jadi itu yang selama ini bikin ikhlasin. Iya. Kalau mau pergi-pergi maksudnya inget-inget yang di rumah lah. Kalau ditinggalin buat kerja gitu, kerja di luar.
Sekarang udah nggak mampu lah tenaganya. Udah ikhlas lah di rumah bikin ini besek. Jadi ini caranya supaya bisa tetap menghasilkan uang, tapi Mbak juga tetap tidak meninggalkan tanggung jawabnya di rumah gitu. Dari pekerjaan ini, tenaga Sofi dihargai Rp8.500 untuk setiap 10 buah besek yang berhasil dibuat. Ini belum termasuk modal membeli bahan atau tenaga memotong bambu sendiri jika ada. Belum lagi pengaruh cuaca. Jika sedang musim hujan, bambu biasanya tak bisa kering dan berjamur sehingga harga besek juga menurun. Namun berapapun hasil yang didapat, Sofi mensyukurinya. Terlebih jika sehat masih di badan. Tak ada rahmat Tuhan yang lebih indah daripada rezeki kesehatan bagi sekeluarga. Marno memang kelihatannya tak berbuat banyak, berbaring di atas dipan dalam kesendiriannya. Namun, alih-alih menjadi beban, ia malah justru menjadi kekuatan bagi keluarga. Dari keluarga mereka, saya belajar banyak. Kita tak bisa memilih lahir dari keluarga seperti apa. Lagi pula, tak ada keluarga yang sempurna. Tapi kita bisa selalu memilih untuk berbuat baik, dimulai dari mengasihi anggota keluarga tanpa pamrih. Luka saya banyak Pak, ini kan luka. Di sini luka itu dijahit, luka. Itu kan kepala, punggung. Tapi ya parah. Nggak lama sakitnya. Berapa lama itu Pak? Nggak bisa jualan itu berarti? Nah ya udah bisa ya, terus tidur sehari tidak bisa apa-apa. Perjalanan belajar kebaikan di Purworejo belum berakhir. Masih ada satu lagi sosok inspiratif. Ia adalah satu dari 6.000 penyandang disabilitas di Kabupaten penghasil rempah empon-empon ini. Saya berkunjung ke Desa Pucang Agung, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Bejo adalah penyandang disabilitas daksa. Sosoknya tak asing bagi kita. Sapu dulu. Setahun lalu, tim Berbuat Baik CNN Indonesia pernah mengangkat kisahnya. Dengan kursi rodanya, ia menempuh puluhan kilometer berjualan peralatan rumah tangga dengan cara berkeliling. Saya sapu, Bu. Jalanan pusat kota Purworejo ia taklukkan demi 10 hingga 50 ribu rupiah untuk tiap sapu dan kerajinan anyaman bambu yang ia jajakan. Pria yang telah berusia lebih dari 60 tahun ini sejatinya adalah disabilitas yang mandiri. Di tengah keterbatasan fisiknya, ia bahkan menebang sendiri pohon bambu yang ada di pekarangan rumahnya sebagai bahan baku. Ia juga kini tinggal sebatang kara di rumahnya. Awalnya bersama adiknya Jumali, ia membagi kisah suka dan duka sebagai saudara sesama penyandang disabilitas. Tapi sang adik telah berpulang. Waktu berlalu, Bejo masih semangat seperti dulu, meski musibah pernah menimpanya. Nah sekarang gimana kabarnya Pak Bejo? Saya baik lah, Pak, baik. Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Tapi sehat. kemarin sempat dengar kecelakaan Pak. Iya. Kapan Ya, itu itu Pak? Agustus itu Pak, Bu. Oh. Pas Agustus ke jalan ke mana ya, Wonogiri. Asli Wonogiri itu kecelakaan di jalan, tapi tidak sampai Wonogiri lah, kecelakaan itulah.
Terus sekarang gimana, Pak? Nah, iki rada normal lagi lah, rada suka sembuh lah. Udah sehat. Babu-babu ini Heeh. baikannya. Heeh. Nah, itu kan wis rusak yang itu niku. Iki kecorong iku wonten. Lukanya banyak Pak, ini kan luka. Di sini luka itu dijahit luka. Itu kan kepala, punggung. Artinya parah. Nggak lama sakitnya. Berapa lama itu, Pak? Nggak bisa jualan itu berarti, Pak? Nah, ya udah bisa ya terus tidur sehari tidak bisa apa-apa. Berapa lama, Pak? Ya kira-kira yang sakit yang nemen ya kira-kira ya ada 7 bulan lah. Terus ini apa? Butuh waktu hampir 1 tahun sampai akhirnya Bejo kembali pulih. Sudah 4 bulan terakhir, Bejo kembali aktif berjualan. Setelah tayang di program Berbuat Baik, Bejo juga banyak mendapat uluran tangan orang-orang baik. Sebuah yayasan sosial menyumbangkan kursi roda baru dan motor dengan bak belakang untuk mempermudah Bejo berjualan. Bejo juga telah mendapat donasi dari sahabat baik yang dimanfaatkan 100%. Salah satunya untuk membangun akses jalan dari rumah menuju jalan desa. Untuk disabilitas seperti Bejo, jalan semen ini sangat membantunya bermobilitas. Selain itu, donasi dimanfaatkan pula untuk merenovasi rumah Bejo. Ya, Bu Tini, ini kan Iya. kita kemarin udah liputan, Iya. terus donasinya sudah turun. Iya. Kayaknya yang paling berubah ini ya bagian belakang rumahnya Pak Bejo ini ya. Ini Iya. termasuk donasinya. Apa Iya. aja, Bu? Yang Ini tak bikin buat cuci piring. Heeh. Terus ya. Awalnya apa ini, Bu? Nggak ada Awalnya ini? tadi meja biasa, kayu. Mm-mm. Terus bikin apa itu beli magicom, Mm-mm. kompor. Oh, kompor ini baru juga. Terus sanyo belakang. Terus termasuk ini tembok ini juga. Ini Ini tembok kan baru tadinya ya? gedek. Tadinya yang gede itu anyaman bambu. gitu Anyaman ya, Bu? bambu udah. Ini awalnya berarti kalau nyuci piring Nggak di sini, di sana. Di kamar mandi. heeh. Terus Terus dibikinin ini biar lebih gampang. biar mandinya. lebih gampang. Biar enak lah dia pakai kursi roda langsung ke sini. Tuh. Saya sangat berterima kasih banget pada itu Para donatur gitu ya. pada donatur semua itu sangat berterima kasih dan ya inilah pokoknya semua dari donatur itu tak manfaatin benar-benar manfaat. Kalau bisa ketemu ya saya mau seneng banget lah. Ya pengen ngomong langsung. Pengen gitu ngomong ya. langsung. Sapu-sapu Bu. Melihat Bejo kini, ada satu nilai lagi yang saya petik, bahwa disabilitas sepertinya sungguh seorang pejuang sejati. Donasi tak membuatnya berpangku tangan. Ia tetap Bejo yang dulu, pekerja keras yang menjadi pemantik semangat bagi sesamanya. Serangkai cerita ini menjadi satu lagi pengingat bagi kita bahwa kebaikan bisa datang bahkan dari mereka yang nampak tak berdaya. Karena kebaikan sesungguhnya sederhana, bisa dengan syukur dan semangat dalam menjalani lembaran kehidupan yang digariskan Sang Pencipta.